Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas One Day One Sirah Rasulullah bagian ke-47. Seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum bertanya, apakah ada seorang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru? Temannya mengiyakan. Ajaran yang mengajak menyembah Tuhan yang Maha Tinggi? Tanyanya lagi. Benar, Tuhan itu tidak bisa diraba seperti berhala. Betul, Abdullah, begitulah yang diajarkannya. Abdullah termenung sambil menggosok ujung jemari tangannya. Tuhan yang tidak bisa diraba, pikir Abdullah. Padahal ujung jariku ini sudah mengenal betul berhala-berhala. Aku bahkan bisa membedakan Lata dan Uzza dengan memegang hidung mereka. Seandainya aku bisa bertemu sendiri dengan Muhammad. Dengan dipenuhi rasa ingin tahu yang besar, Abdullah menemui Rasulullah. Sayang sekali saat itu Rasulullah sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya. Namun Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kehadiran Walid. Dia terus mendesak Rasulullah agar saat itu juga menerangkan tentang Islam kepadanya. Karena tak tahan didesak, sedangkan beliau sedang mendakwahi seorang tokoh penting, Rasulullah membuang wajah beliau. Saat itu firman Allah turun untuk menegur beliau. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat padanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian padanya. Quran Surat Abasa ayat 1-6. Demikianlah Allah sangat menjaga utusannya dari kesalahan, bahkan untuk kesalahan sekecil itu. Apalagi Rasulullah adalah seorang yang sangat halus perasaannya, sehingga jika akan merugikan orang miskin atau orang lemah, beliau merasa takut. Karena iri dengki, kebanyakan para pembesar Quraisy tidak mau mengikuti Nabi bukan karena lebih yakin dengan berhala, melainkan lebih karena dengki. Mengapa Muhammad diangkat menjadi Nabi, bukan mereka? Walid bin Mughirah berkata, wahyu didatangkan kepada Muhammad, bukan kepadaku. Padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy, juga tidak kepada Abu Mas'ud sebagai pemimpin Taskif. Kami adalah pembesar-pembesar dua kota. Hisham bin Umar berjalan bolak-balik di depan rumahnya sambil menggerutu. 3 tahun sudah Bani Hashim diasingkan, padahal mereka masih berkeluarga dengan suku-suku Quraisy yang lain. Ada yang menjadi sepupu, ipar, paman, bibi. Kalau saja tidak ada, aku dan beberapa orang lain yang suka menyelundupkan makanan dengan diam-diam. Bani Hashim tentu sudah kelaparan. Sudah saatnya aku harus berbuat sesuatu. Dengan tekad demikian, Hisham bin Amr pergi menemui sahabatnya, Zuhair bin Umayyah. Zuhair adalah anggota Bani Maksum, tapi bibinya adalah Atikah binti Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Zuhair, tegur Hashim, aku heran engkau masih bisa tenang menikmati makanan, pakaian, dan lainnya. Padahal engkau tahu keluarga ibumu dikurung sedemikian rupa hingga tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh saling menikahkan. Aku bersumpah kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibuku, keluarga Abdul Hakam bin Hisham, lalu diajak untuk mengasingkan mereka, tentu aku tolak mentah-mentah. Zuhair terperangah. Sebetulnya sudah lama sekali persoalan ini meresahkan hatiku, kata Zuhair kemudian. Jadi apalagi yang engkau tunggu, tanya Hisham. Keduanya pun sepakat untuk bersama-sama membatalkan piagam kejam itu. Namun itu tidak cukup, mereka harus mendapat dukungan juga dari yang lain. Kemudian secara rahasia malam itu juga mereka menemui Mutim bin Adi dari Bani Naufal, Abu al-Bakhtari bin Hisham, dan Zama bin Aswad dari Bani Asad. Kelima orang itu membulatkan tekad untuk membatalkan piagam yang telah 3 tahun dipasang di dinding Ka'bah. Bulan-bulan suci ada 4 dalam setahun ketika Rasulullah dan kaum muslimin dibebaskan dari pemboikotan.
Bulan-bulan suci itu adalah bulan pertama Muharram saat diharamkannya kekerasan. Lalu bulan ke-7 Rajab yang dihormati. Kemudian bulan ke-11 Zulkaidah, bulan damai. Terakhir bulan ke-12 Zulhijjah, bulan haji. Bulan-bulan suci Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah itu dimanfaatkan Rasulullah untuk semakin giat berdakwah selama pemboikotan. Suwaid bin Samit adalah salah seorang yang pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan saat itu. Dia merasa tertarik tetapi belum menyatakan masuk Islam. Ketika dia membacakan Al-Quran kepada kaumnya di Yatsrib, seketika itu juga dia dibunuh. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan Wandi Wansiro Rasulullah bagian ke-47. Terima kasih.